laki-laki yang harus kami ambil, yang harus kamu inikan gitu. Jadi itu sebenarnya adalah tentang kepelaminan. Nah, kemudian ini dibawa ke nubuatan gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian selama kehidupan Salomo dia belum pernah yang namanya itu bernubuat. Dan yang menulis Kidung Agung ini adalah Salomo. Jadi menurut saya gini loh, itu sangat-sangat, makanya tadi saya katakan ini sangat ini loh, sangat menguras waktu saya gitu. Dan menguras waktu Bang Nandar juga, karena kalau Abang jelaskan pun percuma gitu. Karena kalau kita melihat dari ayat 9-nya di atas adalah perikopnya itu pujian pengantin perempuan untuk pengantin laki-laki. Nah, sebagaimana kalau kita melihat pada zaman itu, kita mengetahui loh, ini Salomo ini adalah raja. Nah, karena dia raja, di situ ada ini apa namanya wanita-wanita yang menari-nari, yang bermain musik untuk menghibur sang raja. Dan inilah ayatnya gitu loh. Jadi yang membawa ini sebenarnya bukan Salomo. Jadi ini yang berbicara seperti ini, yang bernyanyi-nyanyi seperti ini adalah wanita-wanita yang ada pada saat itu diberikan kepada Raja Salomo atau kepada Raja Daud atau kepada Raja Saul. Jadi kalau kalau dibilang saya goncang sedikit pun enggak Bang Nandar. Justru ini apa namanya membuat saya sangat yakin. Makanya saya katakan tadi kalau mau Bang Nandar iman saya itu goyah ya. Satu-satunya yang membuat iman saya itu goyah kecuali kalian bisa tantang Yudas, Yakobus, Petrus dan juga Yohanes gitu. Kalau kalian bisa tantang itu karena mereka adalah menuankan Yesus, mungkin saya bisa gitu. Karena kalau sudah lepas dari kunci itu sudah gimana? Karena gini loh, itu sistematis. Sistematis kenapa? Mulai dari Yakobus, bahkan liturgi-liturgi yang dilakukan oleh ortodoks itu adalah liturgi yang diberikan, yang disuratin oleh Yakobus hingga sampai saat ini. Gitu loh, itu sistematis. Dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang itu sistematis. Yang dimana mereka sehidup dan sejaman dengan Yesus gitu. Jadi kalau ayat ini tadi, ya saya sedikit mohon maaf inilah ya buat teman-teman muslim ya. Saya sih gimana ya kalau menyampaikan apa namanya dakwah atau segala macam, itu menurut saya sih sah-sah aja. Tetapi tolonglah cari yang lebih lagi jikalau memang ingin apa namanya ingin memberikan saya hidayah. Kalau sekelas ini saya masih gimana gitu ya gitu, karena saya sudah tahu arti Muhammadin itu apa, penjelasannya seperti apa gitu. Nah, sekarang kalau kita kutip ke ayat sebelumnya tadi, saya juga sudah mengerti ayat sebelumnya, dan Kidung Agung ini Alkitabnya ditujukan untuk apa gitu loh. Begitu sih Bang Nanda. Saya mau bertanya nih, kita boleh nggak mengatakan sesuatu sedangkan sesuatu itu tidak tertulis? Boleh nggak? Maksudnya? Kita boleh tidak mengatakan sesuatu tetapi sesuatu itu tidak pernah tertulis. Itu tergantung, karena di dalam penafsiran Alkitab itu sendiri ada yang tersirat dan ada yang tidak. Iya, boleh atau tidak? Boleh kalau tersirat. Oh, berarti abang belum baca ini ya. Bentar ya, saya bukakan nih. Kalau tersirat itu gini loh, sesuatu yang tidak dikatakan tetapi ada gitu loh. Ini hanya untuk nabi, untuk pengantin-pengantin, tidak boleh untuk nubuat, tidak seperti itu. Sebentar, kita lihat nih ya. Bang Abi tidur kayaknya nih. Nah, Bang, ini kata Paulus ya, 1 Korintus 4:6, 1 Korintus pasal 4 ayat ke-6, jangan melampaui, sebentar, mana nih? Jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi kalau abang mengatakan Daud membawa 10.000 orang, di mana ayatnya? Kalau abang mengatakan setiap orang Israel itu begini dan begitu, di mana ayatnya? Kalau saya tadi menyampaikan, makanya gini, saya menyampaikan itu secara sistematis loh. Dari dia saya urut nih. Kenapa Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16 itu Nabi Muhammad? Kebanyakan kan hanya mengutip Muhammadim saja, itu artinya Muhammad. Kalau saya runut itu loh, di ayat ke-10-nya. Sedangkan abang mengatakan itu Daud kah, itu Solomon, tidak tertulis loh. Sedangkan Paulus berpesan, jangan melampaui yang ada tertulis.
supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Jadi patokannya itu data. Paulus aja mengajarkan kita kalau mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu harus ada yang tertulisnya. Nah, sekarang saya minta kepada Abang, di mana ayat yang tertulis bahwa Solomon dan David atau Daud itu bersama dengan 10.000 orang? Nggak ada. Tapi kalau Nabi Muhammad, kalau saya kemudian menginterpretasikan itu Nabi Muhammad bersama 10.000 orang, ada peristiwanya, sejarahnya, yaitu peristiwa Fathul Mekkah yang terjadi 10 Ramadan 8 Hijriah. Ketika itu Rasulullah SAW bersama 10.000 orang. Rasulullah SAW kulitnya putih kemerah-merahan, hadisnya sahih, rawahu Bukhari, kulit beliau putih kemerah-merahan, rambut beliau hitam, rambut beliau mengombak atau bergelombang. Ada rambut Rasulullah itu ikal, bergelombang, bukan lurus. Warna rambutnya hitam, sedangkan warna kulitnya putih kemerah-merahan. Datanya ada, literasinya ada, tidak berasumsi, tidak melampaui apa yang tertulis. Nah, kalau Abang mengatakan Daudi Cafe Adom Dagul Merbaba bukanlah Nabi Muhammad, buktinya apa? Kalau saya dapat membuktikan rambut Rasulullah SAW itu hitam, kesetau tali mengombak, kulitnya putih kemerah-merahan ada, bersama dengan 10.000 orang ada. Makanya saya bilang ayat ke-16 itu adalah mengidentifikasi ciri-ciri karakteristik yang ada pada ayat-ayat sebelumnya. Makanya kalau kita Google Translate, kata Mahmadim yang saya bol biru itu, di sini tertulis bahasa Ibraninya Mahmadim, bahasa Arabnya Muhammad. Begitu, Bang. Paham ya sampai di sini ya? Ya, kita ini diskusi sih, Bang. Saya tidak memaksakan keyakinan Abang dan saya juga bukan untuk bermaksud menggoncang Abang, tapi satu hal, Bang. Yang dibahas oleh Bambang Nursena, yang dibahas oleh Ibu Rita Wahyu, Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Bukan ayat 10, bukan ayat 11. Yang saya sampaikan, saya runut. Saya bawa secara sistematis sesuai ada yang tertulis. Jadi nanti tanyakan lagi tuh, ya ciri-ciri yang saya sebutkan di atas. Itu. Saya kan tadi sudah menjelaskan, Bang Nandar. Di dalam menafsirkan Alkitab itu semuanya itu harus ada yang namanya tertulis dan tersirat. Tertulis dan tersirat. Tersirat itu bahasanya gini loh, itu sesuatu yang ada, itu pasti sekali, tetapi tidak tertulis. Nah, semua yang saya katakan ini, itu tersirat semua. Ya, tadi saya sudah bawa itu di mana tadi? Coba saya lihat. Di mana tadi? Di dalam 1 Samuel tadi itu ayat 18 sekian tadi berapa? Itu kan Daud itu di depan berlaksa-laksa orang ini loh. Berlaksa-laksa orang Filistin. Dan juga berlaksa-laksa berapa ribu dari Israel. Berapa puluh ribu dari Israel gitu. Nah, di situ sudah ada ayatnya sebenarnya, tapi tidak ditulis secara rinci. Nah, kemudian tadi Bang Nandar itu mengambil tulisannya Korintus itu yang penulisnya masih diragukan antara Paulus atau bukan. Nah, di dalam Korintus itu tadi dikatakan, ya iya kan Korintus tadi kan dikatakan bahwa yang tertulis kan jangan melampaui yang tertulis. Yang tertulis yang dimaksud dengan ayat tersebut jangan diputarbalikkan. Yang tertulis artinya misalnya gini ya, perbuatan-perbuatan yang ada di dalam Alkitab itu seperti pengajaran-pengajaran kasihilah musuhmu, jangan membenci. Artinya jangan melawan daripada itu gitu loh. Sama seperti tadi di sini ada yang ngaku-ngaku nabi itu loh. Tadi di sini ada yang ngaku-ngaku nabi dan itu tidak tertulis gitu loh. Ah, itu tidak tertulis. Bang Gitu, Petrus, di mana datanya ini aja dah. Di mana datanya Daud bersama 10.000 orang? Di mana datanya Itu- Daud atau Solomon? Di mana? Itu tadi kan saya udah kasih tadi. Di mana? Berlaku. Di mana ayatnya? Di mana ayat berapa? Iya. Pasal berapa? Pasal berapa? Iya berlaku. Pasal berapa? Bentar tadi ada. Coba cari saya pasal berapa. Kalau 1 Samuel 16-12 itu
Di situ dikatakan ia kemerah-merahan. Yang saya tanya, Iya, ada sepuluh tadi, ribu bentar ya saya orangnya cari. di mana? Ya, coba-coba. 10.000 orangnya di mana? Aduh, dapat tadi di mana nih? Ya, di mana, Bang? Sabar, Bang. Saya menunggu kok. Bentar, santai. Mana tadi nih? Saya sudah cari tadi. Saya kan sudah sebut tadi. Ah, ini loh. Para perempuan yang bersorak-sorak menyanyi berkata, Saul membunuh ribuan dan Daud puluhan ribu. 1 Samuel 18 ayat 7. Puluhan ribu malah. Bukan lagi 10.000. Itu baru tentara yang dia bunuh loh. Belum pasukannya gitu loh. Jadi gini loh Bang Nandar. Hanya orang bodoh gitu loh. Saya cek dulu. Ini Saya loh, cek dulu berapa? 1 Samuel berapa? 1 Samuel pasal 18 ayat 7. Ya, sebentar ya. Oke, sebentar. Bentar ya, 1 Samuel. Delapan belas ayat 7. Oke. Nah, saya buka ya. Ntar. Oke. Belum ngantuk dia. Si seger. Oke, 1 Samuel. Nih, Bang. Ini mah Ya. bukan 10.000, Bang, tetapi berpuluh-puluh ribu. Ya. Sementara Kidung Agung, sebentar, Bang. Sementara Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10 itu bukan berpuluh-puluh ribu loh, tetapi 10.000. Nih, ya. Nih. Daudi cafe adom dagul merbaba. 10,000, 10.000. Nah, saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya. Bener nggak? Beda, Bang. Nih, saya bacakan ya. 1 Samuel 18 ayat ke-7. Nah, bahasa Ibraninya. Ya, di sini disebutkan fata'anena hanasim hamsahakot. Ya, benar ya ayat 7 ya. Fatomar hika Shaul ba'ala faf fedafit birbabotau. Nah, beda ini. Kalau di dalam Kidung Agung itu merbaba dengan 10.000 orang. Kalau di sini birbebotaf. Jadi berpuluh-puluh ribu, lebih dari 10.000 orang. Nah, di sini sangat jelas ayatnya. Fata'anneina hanashim hamsyahakot fatomaran hikka Shaul ba'alafaf ya fedodi birbebotaf. Gimana? Beda kan? Nih bahasa Inggrisnya aja gini. David he stands pakai S lebih dari 10.000 ya, of thousand.
Beda Bang. Jadi bukan 10.000. Yang saya tanya, siapakah yang kemudian membawa 10.000 orang? Siapa itu? Nggak ada Bang. Beda Bang. Beda ya. Di sini kata-katanya beda ya Bang. Di sini dikatakan Ba'ala Faf Fe David, sorry. Ba'ala Faf Fe David Bir Bebotaf. Ya. Berpuluh-puluh ribu, bukan 10.000. Bisa dipahami di sini. Berpuluh ribu itu beda dengan 10.000 ya. Kalau 10.000 itu 10.000. Kalau berpuluh-puluh ribu itu bisa 20.000, bisa 30. Tidak pasti itu. Saya boleh menambahkan, Os? Os, belum menambahkan Bang Silakan Nandar? 1 menit. Ya, sedikit ya. Saya ingin mengemukakan 2 premis di sini ya. Yang pertama di Kidung Agung 510 tadi itu, bahwa kalau kita rujuk kepada interlinear, ternyata itu juga merujuk kepada ini ya, putih bersih. Boleh digedein, Os? Putih bersih, yang tadi kan yang menjadi polemik tadi kan menyolok mata begitu ya. Kemudian kalau kita rujuk kepada interlinearnya, di angka berapa ya? Di angka ini 01713 ini menyatakan tentang bala tentara ya. Bala tentara nih ya, 017 ya, Dagol ya. Dagol ini merujuk kepada bala tentara dengan panji-panjinya. Kemudian mengangkat panji-panji. Jadi artinya di dalam 510 bisa diartikan bahwa seseorang tersebut, kekasihnya Solomon ini adalah orang-orang di antara 10.000 pasukan. Begitu ya. Dari ini udah jelas ini di dalam interlinearnya nih. Dagol ini. Bahwa dia di antara bala tentara dengan panji-panjinya, yang ini nanti akan terhubung kepada peristiwa Fathul Mekah ya. Fathul Mekah. Nah, itu ya. Ini kita rujuk kepada interlinear. Kemudian di dalam 510 dan 516 di situ ada kata kekasih. Kekasihku. Kemudian di dalam 516 juga ada kekasihku. Jadi diartikan bahwa ini kata-kata Salomo ini mengacu kepada kekasihku ya. Terus kita jangan lupa bahwa di dalam silsilah antara Sulaiman dengan David ini siapa? Sulaiman ini dengan David ini hubungannya siapa? David itu kan bapake. Jadi bagaimana ini bisa mengacu kepada David ketika dia menceritakan tentang bapaknya begitu loh. Karena Daud ini kan bapaknya Sulaiman. Kenapa dia menggunakan kata kekasihku? Sedangkan Ya, hubungan begini loh. silsilahnya itu ini. Satu lagi Bang ya. Sedikit lagi Bang. Ini Abang tadi menceritakan tentang katanya ini menceritakan tentang ke putri-putri Yerusalem. Memang iya benar. Memang ketika ini Yerusalem menceritakan kepada putri-putri Yerusalem perihal lelaki ideal. Lelaki ideal ini seperti apa? Yang tadi itu diceritakan kepada di 516 Hikum Takim Dakhala Muhammad Dim Zadodi Dazar'i Bainut Yerusalem. Ini penceritaan tentang sosok lelaki ideal. Begitu kepada putri-putri Yerusalem, Bainut Yerusalem. Begitu Bang ya. Lanjut. Udah? Yo. Lanjut. Oh, saya ya. Oke, gini ya. Gini loh, siapa tadi ini Bang Toyib. Saya menghargai pendapat Anda gitu ya. Ya memang saya tidak menunjukkan itu kepada, maksudnya gini loh, saya tidak menunjukkan ayat itu Daud kepada ayahnya. Tidak. Saya menunjukkan itu loh, kita perhatikan loh ayat sebelumnya itu. Perikopnya saja ini adalah pujian pengantin perempuan. Ini ya, pengantin perempuan untuk pengantin laki-laki. Ini adalah pujian-pujian seperti ini loh sekarang ini. Oh burung nyanyikanlah. Asik. Gitu loh. Nah, gitu kan? Nah, asik kan gitu loh.
Nah, itu yang menyanyi ini di sini itu posisinya itu bukan Salomo yang menyanyikan ini bukan Salomo ini. Ini adalah putri-putri Israel yang dimana ini adalah istri-istrinya ini loh, istri-istrinya Salomo mungkin karena yang menulis ini adalah Kidung Agung. Salomo itu Kidung Agung itu dikenal sebagai Salomo penulisnya. Jadi kalau kita katakan Salomo untuk ayahnya ya sangat tidak mungkin. Jadi di sini adalah seorang para istri dari Israel itu loh. Ini ditunjukkan kepada laki-laki yang ada pada saat itu. Jadi makanya tadi saya katakan, ini konteksnya, kita bisa katakan itu kepada Salomo, bisa dikatakan kepada Daud, bisa dikatakan kepada Saul. Yang artinya istri-istri mereka itu memuja mereka dengan seperti itu. Nah, jadi kalau ini itu yang saya bantah satu. Yang kedua tadi, saya sudah menjelaskan bahwa di dalam Yahudi pun, di dalam kekristenan pun, tidak pernah mengatakan bahwa Kidung Agung ini adalah suatu kitab nubuat. Tidak pernah. Justru adalah kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang dimana adalah kitab ini untuk ini tadi seperti yang ini tadi adalah salah satu ciri-ciri bagaimana cara memilih pasangan, bagaimana cara di dalam berpengantin itu seperti apa sih sebenarnya begitu. Makanya ini kalau di dalam kekristenan itu namanya perkawinan itu kan sakral itu. Jadi itu perkawinan itu adalah sesuatu bukan sesuatu yang tabu sebenarnya. Tetapi pernikahan itu adalah suatu keindahan. Banyak zaman sekarang ini kayaknya kalau kita dah ngomong suatu pernikahan itu pikiran orang itu semuanya dah kotor gitu loh. Tetapi sebenarnya pernikahan itu adalah suatu keindahan loh. Jadi makanya saya katakan tadi sangat tidak nyambung. Ini yang pertama, kitab ini bukan kitab nubuat. Kemudian sebenarnya kitab ini untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau ciri-cirinya di sini itu semuanya ada kepada Raja Saul, kepada Raja Salomo, dan kepada Raja Daud. Semuanya itu ada. Nah, kemudian tadi Bang Nandar katakan 10.000. Memang saya dari tadi tidak membahas 10.000. Saya malah berkata tadi di atas 10.000 malah gitu loh. Di atas 10.000 malah. Kalau kita melihat secara logika, cuman orang bodoh yang berpikiran bahwa seorang raja itu cuman berdiri di atas 1.000 orang misalnya. Cuman berhadapan di antara 1.000 orang bawahannya, masyarakatnya. Itu cuma orang bodoh loh gitu. Semua kita tahu pasti di atas 10.000 bahkan beratus-ratus ribu pada zaman itu. Sudah Bang sudah dibantu sama Salomo itu dengan diksi eksplisit yaitu selaksa. Udah dibantu, jangan dilebih-lebihin. Berarti kata kuncinya 10.000 selaksa Bang. Udah jangan di. Ya, sekarang gini. Sekarang Anda mengacu lagi ke Daud lagi ke Bapak Kek. Masa? Biar Bang Nandar Itu nubuat atau bukan? Silakan. Enggak, sekarang gini, kita tafsirkan Alkitab itu nubuat atau bukan dulu. Ini di atas ini kan udah jelas, ini adalah suatu apa namanya gitu loh, seperti ini tadi loh. Oh burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Lalu kita menafsirkan yang enggak-enggak di situ, padahal itu hanya sebuah lagu yang diberikan untuk pasangannya gitu, Bang. Itu sangat tidak nyambung. Makanya saya katakan jangan eksigesi di dalam menyampaikan gitu. Makanya kalau dikatakan aku goyah, udah saya bilang dari awal, udah saya peringatin, saya enggak bakalan goyah dan memang enggak ada bersikeras gitu loh. Saya terbuka kepada sama agama-agama orang, saya terbuka gitu. Kalau memang itu kebenarannya silahkan gitu. Saya enggak terlalu fanatik kok sama orang, saya tidak. Karena gini, keselamatan itu bukan pada keyakinan saya gitu. Makanya saya sangat benci dengan orang yang belum tahu tentang agama orang itu sudah fanatik lalu gitu, menjelek-jelek. Karena enggak, saya benci dengan orang seperti itu. Mari kita masuk gitu. Sama seperti saksi Yehova, orang jelek-jelekin gini. Saya enggak gitu. Lanjut, Bang Nandar. Di-mute itu, di-mute. Ke-mute. Bang Petrus, Kidung Agung itu bagian dari firman Tuhan atau bukan? Sebenarnya gini ya, kalau dibawa ke firman Tuhan gini ya. Loh. Iya gini, kalau dibawa ke firman Tuhan gini loh. Saya masih ragu itu Kidung Agung itu firman Tuhan atau bukan. Ya, berarti Bang Petrus meragukan Alkitabnya sendiri loh. Bukan meragukan gini loh, bukan sesuatu
firman Tuhan itu gini loh. Firman Tuhan kepada Daud gitu. Basmilah orang ini gitu kan. Kamu harus Berarti menyerang dia. kitab Kidung Agung bukan firman Tuhan. Kalau gini loh, itu gimana ya? Kidung Loh, Agung ini kan kalau umat Islam ditanya surat Al-Baqarah firman Tuhan enggak, firman Allah, pasti dijawab firman Allah. Kalau Anda Kalau saya mengatakan gini loh. atau kalau Anda masih meragukan bahwa Kidung Agung itu bukanlah firman Tuhan, dia masuk dalam kitab suci Anda loh, Alkitab namanya. Sedangkan orang Kristen dimanapun percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Jadi sebetulnya Anda percaya atau tidak kalau Kidung Kalau Agung itu gini adalah ya, firman Tuhan? kalau khusus Kidung Agung ya, saya bukan orang Kristen yang mudah, oh ini pendeta ini ngomong ini firman Tuhan, saya enggak ya. Saya enggak gimana, saya harus telusuri dulu apakah itu firman Alkitab Tuhan. Anda, wah berarti Anda ini sudah meragukan Alkitab ya. Sementara Kidung Agung itu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama loh. Kitab Kidung Agung Gini loh, itu bagian dari Ketubim, Tanah, Torah, Neviim, Ketubim, dan salah satu dari Ketubim loh. Anda tidak Iya, gini loh, mempercayai Anda. Ya, makanya gini loh, Anda Bang. kalau sudah meragukan Alkitab lebih baik masuk Islam saja, Pak. Sudah meragukan Kidung Agung loh. Anda katakan dia bukan firman Tuhan. Gini loh, gini, bukan sesuatu kalau Kidung Agung ini bukan firman Tuhan lalu, saya keluar gitu. Karena gini, di dalam Kidung Agung itu sendiri tidak ada yang menyangkal atau menghujat ataupun menggoyahkan iman saya juga, enggak ada gitu. Jadi fungsinya apa gitu loh? Fungsinya apa ya, ini fungsinya untuk anak-anak muda zaman sekarang ini gitu loh, untuk anak-anak orang, untuk muda yang ini gimana gitu loh. Jadi kalau ini kan Salomo itu kan seorang pakar loh sebenarnya. Kenapa saya katakan seorang pakar? Gini aja. Tadi Pak Petrus, tadi Anda mengatakan Anda percaya dengan apa yang dikatakan Ibu Rita Wahyu. Perhatikan ini, Alkitab adalah firman Allah yang maha benar loh. Jadi kalau Anda meragukan Alkitab, Ibu Rita Wahyu sendiri yang Anda bangga-banggakan tadi, itu mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang maha benar. Nah, diakui atau tidak, Anda jujur terhadap diri Anda sendiri atau tidak, ya, Kitab Kidung Agung itu bagian dari Alkitab saudara. Kalau saudara masih meragukan, nah ini kita baca nih ya, Alkitab adalah firman Allah yang benar. Oleh sebab itu, Alkitab harus benar dalam setiap statement maupun pencatatannya. Jadi kalau Anda meragukan Kidung Agung itu bukanlah firman Tuhan, ya sudah Anda syahadat saja gitu loh. Percuma, Anda juga secara Kristen bukan Kristen yang orisinal, berarti maksudnya bukan Kristen yang sepenuhnya. Orang Anda sudah meragukan Alkitab bukanlah firman Tuhan. Enggak begini loh, Bang Nandar, gini loh. Mungkin Bang Nandar itu tahu terserah secara Anda ya, terserah Anda mau percaya Alkitab atau tidak, terserah Anda. Yang jelas saya tadi menuruti kemauan Anda di dalam 1 Samuel ayat 18, di sini dikatakan fata anaina hanashim hamsyahakot fatomarna hikkah Shaul ba'alafaf David birbebotaf. Nah, di sini dikatakan birbebotaf bersama dengan puluhan ribu, berpuluh-puluh ribu. Sedangkan yang saya tanya, di mana Daud dan Solomon membawa 10.000 orang? Tidak ada. Ini semua Pak hanya mengacu kepada Muhammad SAW dalam peristiwa Fathul Mekah. Ini tadi mengidentifikasi. Kemudian Anda sempat tidak bisa tidur. Ketidakbisaan Anda tidur itu kan ketika digoncang dengan Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Sementara saat ini Bapak akui atau tidak, Bapak tergoncang dengan ayat 10 dan ayat 11. Itu diakui atau tidak ya? Karena di sini sangat jelas sudah saya paparkan dari awal sampai akhir. Tapi tujuan saya bukan untuk menggoncang iman Pak Petrus, tetapi boleh kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat buat Pak Petrus. Ini saya berdoa di malam hari loh, di sepertiga malam terakhir. Kiranya Pak Petrus dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu saja sih, aku nggak mau eyel-eyelan. Silakan Pak Petrus tidur karena besok katanya mau kerja ya, daripada nanti nggak bisa tidur lagi. Ini sudah jam 2 loh.
Ya itulah. Jadi gini clear kan? Tapi ini sih apa terima kasih buat ininya ya. Tapi mudah-mudahan tadi di sini ada orang Kristen atau tidak. Saya tidak tahu di sini ada orang Kristen atau enggak tadi ini ya. Saya berharap sih orang Kristen menyaksikan sendiri. Saya juga sih orangnya tidak ngotot-ngotot amat. Silakan orang yang di bawah itu menilai sendiri gitu. Menilai sendiri itu Iya, ayatnya banyak di apa. bawah Bang Petrus. Banyak di Ya, bawah masih. iya Banyak di maksudnya bawah orang cuma saya nggak Kristen. naikin Iya orang Kristen atau karena ini bukan lagi gitu. head to head. Jadi gini nih, saya sih